Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Dan hari ini saya mau berbicara kepada para suami khususnya. Istri juga harus dengar ini, supaya hubungan kita ini dengan Tuhan itu benar. Kalau hubungan suami istri ini tidak benar, hati kita itu tidak bagus. Reaksi kita ini tidak bagus di hadapan Tuhan. Kalau hubungan suami istri ini ribut, berantem, efeknya juga nggak bagus. Nah, kita ini para suami, saya mewakili para suami, kita tuh harus menempatkan diri kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan. Kalau kita nggak menempatkan diri kita ini dengan tepat di hadapan Tuhan, kita akan melukai istri kita. Kita akan melukai perasaannya, kita akan merendahkan dia, bahkan kita akan memperlakukan buruk. Efeknya kemana-mana, anakmu juga akan kena nanti. Kita harus taruh hati kita ini sebagai para suami ini harus hidup takut akan Tuhan, bukan hidup maunya sendiri. Hidup takut akan Tuhan, bukan hidup seenak udelmu dewi. Mentang-mentang kau cari duit, mentang-mentang kau sudah bekerja, memberikan nafkah, kamu pandang rendah pasanganmu. Akhirnya apa? Nanti ribut, berantem. Loh, kalau kita ini ribut berantem di dalam keluarga, ujungnya nggak enak. Berdoa pun juga nggak bisa. Ngomong koneksinya juga nggak bagus. Bekerja pun juga nggak nyaman. Ini penting sekali. Makanya di Efesus 5 ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu. Suami harus mengasihi istrimu. Karena istri kebutuhannya itu untuk dikasihi, dilindungi, diproteksi, dibuat nyaman, dicintai dan dimiliki sepenuhnya. Jangan tidak. Kalau engkau nggak mengasihi istrimu akan cari kasih di tempat lain nanti. Anak-anakmu melihat kelakuan maminya seperti itu, ujungnya ngawur, nanti efeknya kemana-mana. Makanya suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya baginya. Kristus saja menyerahkan nyawanya supaya jemaatnya ini, kita nih ditebus dari dosa, dari kehancuran, dari kebinasaan. Kalau kita, para suami harusnya mengasihi seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Loh, ini tidak gampang. Kalau mengasihi istri yang baik, yang dukung, yang manis, yang cantik, jelita, itu mudah. Tapi untuk mengasihi istri yang bawel, yang cerewet, yang histeris, yang gampang panikan, suka belanja, nggak bisa ngontrol mulutnya, itu tidak gampang. Nah, ini hari ini saya ngomong untuk para suami khususnya. Istri juga harus mendengarkan. Jadi istri juga bisa menempatkan dirinya dengan tepat. Jangan sampai istri berkelakuan buruk, tapi suami harus tetap mengasihi. Harus ada imbal baliknya nih, suami istri ini harus dibangun dua belah pihak, bukan sepihak. Hubungan suami istri ini dibangun oleh dua belah pihak. Kita harus, sebagai para lelaki, harus mengasihi istri kita. Kita harus pastikan istri kita itu kita cintai, kita kasihi. Jangan pernah mendua. Ada beberapa laki-laki yang mendua hati. Dia jatuh cinta dengan perempuan lain. Akhirnya apa? Istrinya terluka, tersakitin. Ya, kalau istrinya bertobat, kalau istrinya sampai kepahitan, bagaimana? Istri pun juga harus setia dengan suamimu. Jangan kau membagi cintamu dengan orang lain. Kita hanya sekali loh, ketika kita ini udah diberkatin Tuhan, kita hanya sekali jatuh cinta, yaitu dengan pasangan kita. Di luar itu kita nggak boleh jatuh cinta. Kita jatuh cinta sama Yesus dan jatuh cinta sama pasangan hidup kita. Nggak ada yang lain. Jangan, kalau sampai engkau jatuh cinta kepada orang di luar pasangan hidupmu, engkau mengundang setan untuk menguasai, menggagai, dan menghancurkan hidupmu. Berapa banyak orang hidupnya, para suami, dia jatuh cinta dengan perempuan lain. Hancur semuanya. Bisnis usahanya kacau. Hidupnya berantakan. Dan gak ada damai sejahtera. Sekali kita mengambil keputusan untuk menikah, kita mencintai pasangan kita, seumur hidup kita, sepanjang hidup kita harus cintai pasangan kita. Mau dulunya cantik dan sekarang udah keriput, dulunya langsing seperti gitar Spanyol, sekarang bentuknya seperti piano mungkin, tetap kita cintai, tetap kita kasih. Udah gak usah pandang muka, gak usah lihat bentuk badannya. Sekali kita berkeputusan untuk mencintai pasangan kita, kita akan tetap cintai. Bangun cintamu semakin hari semakin bergerola dengan pasanganmu. Kalau tidak, engkau akan ketemu masalah. Nanti kalau udah ketemu masalah, efeknya kemana-mana. Pekerjaanmu bermasalah, anakmu bermasalah, keluargamu bermasalah, hidupmu sendiri juga bermasalah. Ini penting sekali ya, suami harus mengasihi istrimu.
Di Kolose 3 ayat yang ke-19 ngomong begini. Hai suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Gak boleh kita berlaku kasar sama perempuan. Kita sama anak perempuan pun juga gak boleh berlaku kasar. Berbeda kita memperlakukan anak laki-laki. Lah perempuan itu lebih sensitif. Kalau laki-laki itu mentang-mentang cari duit ngomongnya sembarangan, ngomongnya kasar, nanti istrimu terluka. Berapa banyak orang istri-istri itu kena sakit penyakit yang parah-parah. Karena apa? Memendam lukanya. Suaminya terlalu kasar, ngomongnya nyakitin, ngomongnya ngeluh, ngomongnya terlalu merendahkan. Kita nggak bisa. Mulut kita dipakai untuk memberkatin orang kok. Termasuk istri kita harus sering kali kita tumpangi tangan, kita berkatin. Kita sering bilang I love you, kita sering peluk. Saya sering lakukan sama istri saya, sehari itu bisa puluhan kali saya bilang I love you, saya peluk dia. Saya bilang, saya ini senang punya istri kamu, bangga. Tuhan kirim orang seperti kamu untuk menopang saya, mendukung saya, menerima kelemahan dan kekurangan saya. Saya harus bangun hubungan setiap hari dengan istri saya dengan baik. Saya harus tetap memiliki cinta yang berkobar-kobar. Saya nggak boleh ngomong kasar. Bahkan beberapa kali, kadang dengan kejadian tertentu dan situasi tertentu, kadang-kadang kita ngomong itu dengan nada tinggi gitu. Terus saya bilang, ayo coba diulangin dengan nada yang lebih baik. Kita harus ulangin, kita harus belajar itu. Kadang saya ngomongnya dengan nada tertentu, nada saya itu dengan tinggi gitu. Saya bilang I'm sorry, saya minta maaf. Saya ulangin, sorry ya, saya tadi ngomongnya bukan mau maksud nyakitin kamu. Harus gentle. Kita suami jangan gengsi untuk minta maaf sama istrimu. Minta maaf itu tidak berdosa. Engkau dengan minta maaf, engkau harga dirimu nggak jatuh. Tuhan bela kamu. Kalau engkau pengen keluargamu tetap damai sejahtera, tetap diberkatin Tuhan, tidak ada keributan, cepat minta maaf. Saya berkali-kali, hampir setiap dalam problem dan masalah, dalam keributan, saya harus memulai dulu yang saya ngerti firman, kok saya ngidupin firman, saya ngajar firman malahan. Saya harus melakukan firman dahulu. Saya bilang, saya temuin istri saya peluk, I'm sorry ya. I'm sorry saya yang salah. Maupun saya benar ataupun saya salah, saya tetap minta maaf. Dan masalahnya udah kelar. Kita baik kok. Istri saya bukan merendahkan saya loh, dia tetap respect dan hormat sama saya. Dengan kita minta maaf, sekalipun kita benar, apalagi kalau salah ya harus cepat minta maaf. Benar pun kita harus melakukan hal yang benar dulu di hadapan Tuhan kan. Kita harus melakukan yang benar. Apa yang minta maaf dulu. Kita minta maaf, hubunganmu dipulihkan, cintamu tambah hari tambah baik. Pasanganmu akan cepat sekali berubah, ngelihat perubahan hidupmu. Kita nggak bisa tuntut pasangan kita itu berubah. Yang kita bisa tuntut adalah diri kita berubah. Oh, Pak, pasangan saya nggak romantis, kamu yang harus mulai romantis. Pak, istri saya nggak romantis, kamu yang memulai romantis. Pak, suami saya nggak romantis, kamu yang harus dahulu, yang ngerti firman harus memulai. Yang ngerti firman harus melakukan kebenaran dulu. Jangan pernah tuntut pasanganmu berubah seperti yang kau mau. Mek matamu biru, mek mukamu biru, pasanganmu tidak akan berubah, malah mengecewakan. Bagian kita berubah. Ketika kita berubah, kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagiannya. The best. Suami-suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Mentang-mentang dia perempuan lemah, kita ngomongnya kasar. Kita main tangan, nggak boleh. Ini tangan kerjaannya untuk memberkati, untuk pangin tangan, doain orang. Ini tanganmu, bukan untuk nempelengin orang, apalagi nempelengin istrimu. Bukankah dulu ambil keputusan menikah karena gara cinta? Ngapain kita meski ribut, gegeran, berantem sampai ngomong kasar dan nyakitin? Bukankah cinta kita lebih besar daripada marah kita? Ya, marah kan sebentar, karena emosi gak bisa mengendalikan diri. Nanti kalau kamu udah ngomong kasar, melukai, istrimu, pasanganmu terluka, dan susah dipulihkan. Lebih baik hati-hati diam. Kalau gak tahan untuk marah, lebih baik diam. Minta kekuatan Tuhan. Kalau udah gak benar-benar gak tahan, mandi mendingan, keramas. Kalau gak tahan lagi, beli es campur. Segerin badanmu, baru tenang, baru ngomong. Itu jauh lebih baik. Jangan sampai kata-kata kita itu melukai. Melukai siapapun juga gak boleh. Terutama orang yang kita cintai. Mana mungkin sih orang yang kita cinta, kita kasih, kita melukai dengan kata-kata yang kasar. Saya tetap cinta Pak, tapi ngomongan sekasar. Kamu tuh gak cinta. Bisa aja cinta untuk berbalut dengan nafsu. Nafsu seks. Kalau kita ini benar-benar cinta, kita menghargai, kita hormatin, kita kasih. Di 1 Petrus 3 yang ke-7, demikian juga hai kamu, suami-suami, hiduplah bijaksana. Kita harus hidup bijaksana loh. Nggak boleh sembarangan.
Hidup bijaksana itu memiliki hikmat. Mau bertindak, mau ngomong, mau bersikap, mengambil keputusan, mau melakukan apapun harus memiliki kebijaksanaan yang datangnya dari Tuhan. Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lemah, perempuan itu kaum yang lemah, tetapi dia punya pengaruh yang hebat, pengaruh yang kuat. Tetap aja kamu bisa ngambil keputusan. Kalau istrimu ngomong jangan, ya pasti kamu akan mikir 2 kali. Istri punya pengaruh, sekalipun dia lemah secara fisik. Kita harus bijaksana. Kalau ambil keputusan apa-apa, dirundingin sama istri. Sekalipun suami tetap ngambil keputusan, diomongin. Istri biasanya punya insting yang lebih tajam. Saya kalau ngapa-ngapain, saya ngonselingin orang, ada masalah obrolan orang, saya selalu banyak sharing dengan istri saya. Saya harus transparan apa yang saya lakukan. Semua yang saya kerjakan, saya transparan dengan istri saya. Tidak ada yang saya tutupin. Keuangan pun tidak ada yang saya tutupin. Saya mau bangun hubungan saya dengan my holy wife ini abadi sampai maut memisahkan nanti. Makanya saya harus ambil keputusan sesuai tepat seperti apa yang Tuhan mau. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Berkali-kali ini penting sekali ini bagi para suami. Bangun hubunganmu dengan baik, komunikasi yang dengan baik, diomongin yang baik, semuanya dibicarakan dengan nada yang lebih rendah, nada yang sopan. Jangan ngomong nada tinggi terus. Kita harus benar-benar menghormatin istri kita. Kita harus perlakukan dia seperti putri bangsawan kerajaan. Memang dia, bukankah dia putri bangsawan kerajaan Allah? Kita harus perlakukan. Nah, bagaimana kita ini membangun hubungan yang baik? Saya ini punya ada 5 tipe, 5 kunci, bisa disebut kunci. 5 hal, bisa juga disebut 5 hal penting. Kalau kita ingin membangun hubungan yang baik dengan istri kita memiliki cinta yang abadi, kita mau hidup kita itu mesra dan harmonis. Ini bagi suami loh ya, dengerin baik-baik ini. Yang pertama, jangan tunjuk kelemahan istrimu. Apalagi menunjukkan kelemahan istrimu kepada orang lain itu jangan pernah. Kekuatanmu adalah kelemahan istrimu. Kelemahan istrimu adalah kekuatanmu. Suami istri itu harus saling melengkapi. Jangan pernah merendahkan istrimu di depan orang lain. Kita harus hormatin, kita harus hargain. Dia adalah pasangan hidup kita yang ditentukan Tuhan. Kita harus hormati. Jangan kalau ribut, geger, nggak suka, kelemahannya dibangkit-bangkitkan, nggak ada gunanya. Kelemahan itu justru harus kita tutupi dengan kekuatan kita. Sehingga perkawinan kita tambah hari tambah kuat. Perkawinan kita tambah hari tambah powerful, tambah mesra. Kalau pernikahan kita ini kuat, anak-anak kita bertumbuh sehat secara rohani. Mereka akan tumbuh sehat jadi anak-anak yang baik. Tapi anak-anak yang broken home karena ngelihat papi maminya kerjaannya berantem eker-ekeran seperti macan kerah, nggak jelas. Mereka terluka secara batin. Bahkan mereka bisa mengambil keputusan yang salah. Anak-anak yang broken home ini harus mengalami Tuhan baru bisa dipulihkan. Kalau nggak ngalami Tuhan biasanya berantakan hidupnya. Ini penting sekali. Kita hari ini para suami harus jangan hidup ngawur. Hidup takut akan Tuhan. Dan jangan pernah tunjuk kelemahannya istrimu di depan orang lain. Atau kamu bangkitin kelemahan istrimu. Kita harus tutupi dengan kekuatan kita. Yang kedua, jangan pernah membanding-bandingkan dia dengan perempuan manapun juga. Itu akan melukai hatinya, melukai batinnya, melukai perasaannya. Karena perempuan itu spesial. Istri kita itu spesial dikirim Tuhan. Tidak ada duanya di muka bumi. Dengan segala macam keunikannya, keantikannya, kecerewetannya, kecantikannya, dan lain sebagainya, kelebihannya. Dia adalah unik. Tidak bisa dibandingkan dengan perempuan manapun. Istri saya nggak bisa dibandingkan dengan perempuan manapun. Istri saya adalah unik yang dikirim Tuhan buat saya secara ilahi. Menopang saya, menguatkan saya, ngurusin saya, bahkan ngomelin saya, negur saya bahkan. Jagain pola makan saya, supaya asam urat saya nggak kambuh. Dia ketat sekali jaga makan saya, supaya saya tetap hidup panjang, hidup sehat. Dia adalah orang yang spesial. Saya nggak bisa bandingkan dengan perempuan manapun juga. The best. Wanita yang dikirim Tuhan adalah pasangan hidupmu. Istrimu adalah wanita terhebat yang dikirim Tuhan di muka bumi. Cintai, hormati, dan kasih. Penting sekali ini. Jangan sekali-kali kau membandingkan dengan artis. Jangan membandingkan dengan tetanggamu. Jangan membandingkan dengan orang lain. Hatinya bisa terluka. Kalau hatinya terluka nanti sembuhnya lama, pulih. Kita harus jagain hatinya ini ya. Perempuan itu hatinya kan mudah sekali terluka. Kita sebagai suami harus menjagain dengan baik gitu.
Jangan kita sembarangan dan sembrono. Kita harus cintai. Kita harus perlakukan dia seperti putri bangsawan kerajaan Allah. Amin. Yang ketiga, hargai pendapat. Jangan sekali-kali kalau dia ngomong, kamu nggak dengerin. Wah, bisa berantem gegeran. Ini saya itu belajar. Seringkali istri saya ngomong, saya itu udah ngomong berkali-kali kamu nggak dengerin, tapi kalau orang lain ngomong kamu dengerin. Wah, kalau sudah ngomong kayak begitu, artinya dia udah mulai gawat ini. Saya harus ngikutin. Bukan kita ini bukan takut sama istri lu, kita hormatin, kita hargain dia. Karena dia tetap yang dikirim Tuhan terbaik dalam kehidupan kita. Dia pasti memiliki hikmat, memiliki kepekaan, memiliki perhitungan, nasihat-nasihat yang baik buat kita. Ya, kita mesti dengerin. Sekalipun kita silang pendapat berbeda, tetap dengerin. Kita tetap hargai pendapatnya. Tanpa merendahkan, tanpa mengacuhkan. Omongannya kita harus tetap hargain. Dia adalah orang yang spesial, dikirim Tuhan. Dengan maksud Tuhan tertentu. Jadi setiap kata-katanya kita harus belajar mendengarkan. Semua yang baik kita terima. Semua nasihat yang baik kita terima. Semua pendapatnya kita terima. Nanti kalau kita keputuskan tetap kita ngomong baik-baik dengan dia. Jangan sampai terluka. Ini penting sekali. Banyak suami nggak mau menghargai istrinya, pendapatnya. Di jalan maunya sendiri. Ngikutin maunya sendiri, nggak menghargai perasaannya. Itu istrimu terluka loh. Kalau istrimu terluka, bagaimana mungkin engkau itu berdoa bisa nyantai dengan Tuhan? Nanti kalau istrimu sampai nangis sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, kamu yang akan repot berurusan dengan Tuhan para suami. Penting ini. Hargai pendapatnya istri. Dengerin dia ngomong apa. Seneng. Istri kalau omongan ini didengar tuh dia seneng kok. Seneng banget. Dia bisa bahagia. Makanya suami harus belajar mendengar keluhan istri. Jangan diomelin terus. Kasihan dia. Dengerin ngomongnya. Saya itu belajar mendengarkan apa yang istri ceritakan. Dia cerita macam-macam, tak dengerin baik. Dia cerita macam dari A sampai Z, kadang sampai tahu hal detail kok bisa gitu ya. Tapi ya saya mau belajar mendengarkan. Kalau dia kasih pendapat, saya hormatin pendapatnya. Saya mau bangun hubungan yang mesra. Saya mau bangun hubungan yang baik. Penting. Yang keempat, perlakukan dia sebagai putri raja, bukan sebagai pelayan. Dia itu sama seperti kita. Jangan perlakukan dia sebagai pelayan karena dia merasa lemah. Kita yang cari duit, kita perlakukan seenaknya. Jangan. Kita harus perlakukan dia seperti putri kesayangan para raja. Dia itu, perempuan itu rata-rata disayang papinya. Makanya waktu sebelum nikah, kita dengan dia itu, papinya mesti perhatikan baik-baik gitu. Karena dia anak kesayangan pasti. Rata-rata anak perempuan itu disayangin sama papinya, dekat sama papinya. Nah, kita sebagai suami, ngomong mentang-mentang dia udah jadi istri kita ngomong sembarangan. Kita perlakukan semau kita sendiri, kita nggak hargain, kita nggak hormatin. Nanti kamu urusanmu dengan Tuhan dong. Kita harus belajar menghormatin. Kita mesti belajar perlakukan dia dengan baik, setara dengan kita. Dia bukan pembantu kita. Istrimu itu bukan pembantu. Istrimu bukan babumu. Dia adalah temanmu, kekasihmu, pasangan hidupmu, teman curhatmu, pewaris kasih karunia Allah. Sesekali kadang kalau nggak ada pembantu, saya kadang kasihan ngelihat dia cuci piring. Nanti makan, setelah makan piringnya saya yang cuci. Nggak ada masalah kalau kita cuci piring. Ngelihat baju, udah sekarang nggak usah cuci baju. Ada mesin cuci, kamu yang cuci, nanti setrikanya kita bawa ke laundry saja. Nggak usah, kamu yang capek-capek. Kalau nggak ada pembantu, kalau ada pembantu kan pembantu bisa kerjain. Asisten rumah tangga bisa kerjain. Kita harus perlakukan dia bukan sebagai pembantu, bukan sebagai pelayan, tapi sebagai partner, sebagai kekasih, sebagai teman seperjanjian. Pasti keluargamu bahagia. Anak-anakmu pasti bahagia. Hidupmu pasti bahagia. Ini sebagai laki-laki, kita harus berlaku gentleman. Berlaku bukan seperti pengecut. Berlaku seperti pria yang dewasa. Memperlakukan istrinya dengan terhormat. Dicintai, dikasihi, dihormatin, dihargain. Amin. Yang kelima ini penting sekali. Ini istri pasti senang. Beri penghargaan. Berikan hadiah yang dia mau, dia suka. Dia kadang, kalau kita ada berkat, dia ada duit, berikan apa yang dia mau. Dia maunya apa, suka beliin. Kasih kejutan, berkat. Ajak liburan sekali, itu penting. Kalau nggak punya duit banyak, ajak liburan naik motor keliling-keliling komplek perumahan. Atau kemana, kayak ke Ancol atau ke pantai, pinggir pantai. Bawa masih bungkus makan di pinggir kali. Pinggir pantai, bukan pinggir kali. Pinggir pantai makan berdua, anak. Atau ngajak ngopi, ngedit bareng di Starbucks, minum kopi bareng, diajak ngobrol.
Itu penting tuh. Sekali-kali beliin barang yang bagus, baju yang bagus, tas bagus, cincin, kalau ada duit berlian, emas dan lain sebagainya, beliin mobil, rumah atau apapun juga lah. Bagi orang-orang yang berlian dapat berkat lebih, beri hadiah sebagai kita hormatin, kita hargain dia sebagai pasangan hidup yang menemani hidup kita. Kita apresiasi dari apa yang dia kerjakan dalam kehidupan kita. Suami-suami harus dengerin ini. Supaya hidup untuk bahagia, keluargamu bahagia. Kalau engkau hidupmu bahagia dengan istrimu, engkau nggak akan ngelirik perempuan manapun juga. The best pasangan hidupmu, istrimu adalah orang yang terbaik yang dikirim Tuhan. Maka keluargamu akan bahagia, anak-anakmu akan menikmati surga di muka bumi. Surga itu bisa menjadi nyata dalam kehidupan keluarga kita loh. Kalau hubunganmu baik, pasangan istrimu, engkau hidup takut akan Tuhan. Engkau mencintai dan mengasihi Tuhan. Engkau mengasihin pasanganmu, engkau akan bisa menikmati surga di muka bumi ini. Tapi kalau engkau ini enggak mengasihi istrimu, hidupmu ngawur dan berantakan, kasar, engkau akan menikmati neraka. Ini hubungan suami istri ini kalau enggak baik, itu kamu bisa menikmati neraka lo di muka bumi ini. Makanya ini penting sekali. Memang ada beberapa perempuan yang sudah terlalu kepahitan. Ada beberapa perempuan yang kepahitan banget. Ngelihat apalah nggak jelas. Ada beberapa suami yang kelakuannya jahat. Dengerin baik-baik para istri. Engkau harus belajar mengampuni. Kalau engkau tetap ngotot hidup dalam kepahitan, keluargamu nggak akan bahagia. Hidupmu sendiri juga nggak akan bahagia. Harus lepaskan pengampunan. Ada beberapa istri yang hidup selingkuh. Saya nemuin beberapa kasus dalam beberapa bulan terakhir ini. Istri yang selingkuh dan istri yang gugat cerai. Ini yang konyol sekali. Dia pikir dengan cerai dia bahagia, dia tidak akan bahagia. Hidupnya lebih merana, hidupnya lebih menderita. Karena apa? Dia melakukan bukan kehendak Tuhan kok. Tuhan kan benci perceraian. Apalagi hidup selingkuh dengan laki-laki lain. Buat apa? Ngejar apa? Ngejar kepuasan seks dengan pasangan orang lain itu akan menghancurkan saja. Tinggal tunggu waktu aja. Hancur, babak belur, binasa. Bahkan mati, mu akan ditolak Tuhan. Jauh lebih baik kita setia dengan pasangan kita. Kita hormatin pasangan kita. Kita hidup takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidupmu akan bahagia. Kau bisa menciptakan surga dalam keluargamu. Surga bisa manifestasi di muka bumi kalau hubunganmu baik suami istri. Anak-anakmu juga baik. Hidupmu dipakai Tuhan dan diberkatin Tuhan luar biasa. Ini saya ngomong kayak begini nih, bagi orang yang keluarganya sedang babak belur berantakan. Kayak seperti mimpi loh. Wah, apa bapak ini ngomongnya ngawur aja. Hidupku nyatanya kayak begini. Itu malah seperti dongeng, dengerin baik-baik. Kehidupan kami itu bahagia. Dan banyak kehidupan yang lain hamba Tuhan yang lain juga bahagia suami istri. Banyak teman-teman kami, sahabat kami, hidupnya suami istri juga bahagia. Apa yang saya sampaikan ini kehidupan real. Manifestasi di muka bumi keluarga yang hidup takut akan Tuhan. Suami menempatkan dirinya dengan tepat sebagai imam, raja dan nabi serta guru dalam keluarganya. Penting sekali. Istri pun juga harus menempatkan diri dengan tepat sebagai penolong. Bukan perongrong. Harus tunduk. Bukan nanduk. Harus jadi teman setia sahabat sejati. Maka keluargamu akan dipulihkan Tuhan. Kau akan menikmati kebahagiaan di bumi dan di surga. Amin. Saya berdoa banyak keluarga dipulihkan, banyak suami dipulihkan. Dan hidupmu menikmati kemuliaan Tuhan dan hadirat Tuhan menyertai hidupmu semakin hari semakin dipakai Tuhan luar biasa. Akan terjadi pemulihan banyak di akhir zaman. Keluarga akan banyak dipulihkan. Hati bapak-bapak akan dipulihkan. Di kitab Maleakhi, hati bapak akan dipulihkan. Akan ada pemulihan besar sekali. Akhir zaman, hati bapak akan dipulihkan. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Keluarga akan banyak dipulihkan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, keluarga yang dipulihkan. Suaminya dipulihkan, istrinya dipulihkan, anak-anak dipulihkan. Dan menggenapi rencana Tuhan di muka bumi ini. Amin. Tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa Bapa dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga yang sedang struggle. Mungkin suaminya yang nakal, suaminya yang selingkuh, atau istrinya yang selingkuh, yang hidupnya sedang berjuang. Di ambang perceraian, bahkan ada yang perceraian, Tuhan pulihkan. Tuhan sanggup memulihkan. Tidak ada yang mustahil. Selama kita memiliki sikap hati yang benar, Tuhan sanggup memulihkan dan mengembalikan. Keadaan kami menjadi seperti surga yang turun di muka bumi. Keluarga kami akan dipulihkan Tuhan. Saya berdoa banyak keluarga akan dipulihkan Tuhan. Suami dipulihkan Tuhan, istri dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Yang sedang berjuang, sedang menderita, mau berdoa, Tuhan jamah. Tuhan berikan kekuatan, pemulihan, kemampuan untuk memilih
tindakan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus, terpahat dalam loh batin kami yang dalam firman ini jadi kehidupan. Kamu berdoa untuk para suami, diberkatilah suami, pekerjaan tanganmu, usahamu, Tuhan bikin berhasil. Para istri, diberkatilah para istri, mulutmu, tanganmu, hikmat pengertian, apa saja yang dikerjakan tanganmu juga akan diberkati Tuhan luar biasa. Para anak-anak juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa biar anugerah Tuhan dan kemurahan Tuhan melimpah-limpah. Dan kamu berdoa untuk orang yang sakit, yang terbaring di ranjang, rumah sakit di ranjang. Dalam nama Yesus, bilur Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus. Kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang mulia. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. And God bless you.